football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Manchester City kalahkan Preston North End 2-0 di laga pramusim. Pertandingan antara City versus Preston digelar di Academy Stadium. The Citizen memainkan sebagian pemain tim utama sebagai starter. Mahrez membuka keunggulan City di menit ke-25. Pemain muda Manchester City Samuel Edozie memastikan kemenangan timnya di babak kedua. Edozie menciptakan gol kedua setelah pertandingan melebihi sejam. Skor pun berubah menjadi 2-0 dan bertahan hingga laga usai. Cuma lawan Bournemouth, Chelsea susah payah untuk menang 2-1. Chelsea melawan Bournemouth dalam laga uji coba pramusim 2021-2022. Laga uji coba ini berlangsung di kandang Bournemouth, Dean Court. Chelsea mendominasi penguasaan bola sejak menit pertama, namun mereka kebobolan lebih dulu di menit ke-66 lewat aksi Emiliano Marcondes. Brooks finding Stacey here. Stacey bangs it across the team. Could have gone anywhere. Pinball in the Chelsea. Setelah tertinggal, Chelsea berusaha mengejar ketertinggalan. Hasilnya mereka mampu mencetak 2 gol lewat aksi Armando Broja di menit ke-72 dan Ike Ukbo di menit ke-76. Skor 2-1 untuk kemenangan Chelsea menghiasi laga. Keteteran, PSG hanya imbang 2-2 lawan Sevilla. PSG melawan Sevilla dalam laga uji coba pramusim. Laga ini berlangsung di Stadion Algarve, Portugal. Pertandingan berjalan cukup seimbang sejak menit pertama. Sevilla mampu unggul lebih dulu di menit ke-39 lewat penalti Ivan Rakitic. Rakitic 1-0. Memasuki babak kedua, tepatnya di menit ke-48, Mauro Icardi berhasil menyamakan kedudukan. Pada menit ke-62, Sevilla kembali unggul setelah Oscar Rodriguez membobol gawang Keylor Navas. Oscar Rodriguez, Oscar, what a goal! Fantastic. Memasuki menit ke-88, PSG berhasil menyamakan skor menjadi 2-2 setelah Nagera berhasil mencetak gol. Laga uji coba ini pun berakhir dengan skor imbang 2-2. Resmi, Borussia Dortmund rekrut Daniel Malen. Borussia Dortmund sudah mendapatkan pengganti Jadon Sancho. Ia adalah Daniel Malen yang direkrut Dortmund dari PSV Eindhoven. Kedua tim tak mengungkapkan nilai transfer Malen, tetapi media-media Eropa melaporkan pemain berusia 22 tahun itu dibanderol seharga 34 juta euro atau sekira 583,8 miliar rupiah. Jules Koundé mendekat ke Chelsea. Jules Koundé sepertinya jadi main di Liga Inggris 2021-2022. Setelah menolak tawaran Tottenham Hotspur, Koundé kini mendekat ke Chelsea. Dilansir ahli transfer Guardian, Fabrizio Romano, Chelsea sudah mengadakan pembicaraan dengan Sevilla untuk transfer Koundé. Bek 22 tahun itu menyambut dengan tangan terbuka karena akan bermain di klub jawara Liga Champions. Kini semuanya tergantung pada proses negosiasi Chelsea dan Sevilla. Meski Koundé punya klausul 80 juta euro dalam kontraknya, Sevilla dikabarkan bersedia melepas dengan harga jauh di bawahnya. Bagi Roberto Carlos, Luke Shaw pemain terbaik di Euro 2020. Kiper Italia Gianluigi Donnarumma terpilih sebagai pemain terbaik Euro 2020. Namun bagi Roberto Carlos, Luke Shaw lah yang terbaik. Setuju?
Di sisi lain, Luke Shaw secara mengejutkan bahkan tidak masuk dalam daftar tim terbaik Euro 2020 setelah posisi bek kiri justru diberikan kepada Leonardo Spinazzola yang absen sejak semifinal akibat cedera. Meski demikian, performa Shaw di Piala Eropa meninggalkan kesan positif sampai-sampai dia dijuluki Roberto Carlos. Dalam wawancaranya dengan majalah GQ, Roberto Carlos memuji penampilan Shaw tersebut sekaligus menantang si pemain agar konsisten. Ilaix Moriba jadi korban rasisme di medsos. Moriba yang berusia 18 tahun menggunakan akun TikTok-nya untuk mengecam pelecehan yang diterimanya. Aksi rasial di media sosial didapat Moriba di saat ramai kabar bahwa Blaugrana ingin memperpanjang kontraknya. Moriba mengunggah video sedang memeriksa media sosial di ponsel, ditampilkan pula beberapa penghinaan yang dia terima. Ada yang berupa kalimat dan juga gambar monyet. Ilaix Moriba kemudian tampak menggelengkan kepalanya. Dia seolah tak percaya pelecehan dialamatkan kepadanya. Barcelona mengunggah video yang sama di akun Twitter resmi klub. Pihak klub menambahkan kalimat, "Kami mencintai sepak bola. Kami melawan rasisme." Sergio Ramos langsung cedera, belum bisa debut di PSG. Sergio Ramos harus menunggu lebih lama untuk menjalani debutnya di Paris Saint-Germain. Ia sempat mengalami cedera. Betis kaki kirinya bermasalah akhir pekan lalu. Imbasnya, Sergio Ramos masih harus absen saat Paris Saint-Germain menghadapi Sevilla. Ramos batal menghadapi klub pertamanya di laga debut klub barunya. PSG mengkonfirmasi bahwa bek anyarnya itu belum bisa dimainkan. Ramos diminta benar-benar fit lebih dulu saat menjalani debut bersama PSG. Kontrak belum rampung, Messi batal hadapi Ronaldo di Camp Nou. Kontrak Messi di Barcelona sudah habis per 30 Juni kemarin. Penyerang Barcelona itu kini berstatus free agent. Abu-abunya masalah kontrak Messi membuat Barcelona berpacu dengan waktu, sebab klub asuhan Ronald Koeman juga akan melakoni laga penting pekan depan. Barcelona akan menghadapi Juventus di laga pramusim Trofi Joan Gamper 2021. Laga akan dihelat di Camp Nou. Artinya, Trofi Joan Gamper berpotensi menghadirkan pertemuan dua pemain terbaik dunia. Mampukah Barcelona menuntaskan masalah kontrak sang superstars agar bisa menghadapi Cristiano Ronaldo di Camp Nou? Resmi, Rafael Varane jadi milik Manchester United selama 4 tahun. Manchester United resmi mendatangkan Rafael Varane dari Real Madrid selama 4 tahun ke depan. Dikutip dari situs resmi Manchester United, manajemen Setan Merah sudah mencapai kesepakatan dengan Varane dan Real Madrid. Rafael Varane diboyong ke Old Trafford dengan nilai transfer 42 juta pound sterling atau sekira 719 miliar rupiah. Ia akan menandatangani kontrak bersama Manchester United selama 4 tahun dengan opsi perpanjangan selama semusim. Manchester United membayar uang muka 34 juta pound sterling dan tambahan 8 juta pound sterling sisanya. Reaksi Bruno Fernandes setelah MU datangkan Sancho dan Varane. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes bereaksi mengenai langkah transfer yang dilakukan timnya di musim panas ini. MU sejauh ini telah mendapatkan Jadon Sancho dan Rafael Varane. Melihat manuver transfer MU yang cekatan di musim panas ini, Fernandes mengakui hal itu akan menambah timnya semakin kuat. Bahkan Fernandes sesumbar bahwa MU merupakan salah satu penantang gelar pada musim 2021-2022 mendatang. Saya pikir tim akan meningkat lebih banyak pada musim ini dan kami berusaha untuk lebih baik dan lebih baik lagi hari demi hari, kata Fernandes seperti dikutip Express. Sekarang ini adalah musim baru, artinya ada kesempatan baru untuk memenangkan sesuatu dan melakukan sesuatu yang berbeda, ucapnya. Cari pengganti Varane, Kapten AC Milan masuk daftar buruan Real Madrid. Real Madrid dikabarkan berminat mendatangkan Kapten AC Milan Alessio Romagnoli setelah mereka kehilangan Rafael Varane yang telah resmi menjadi milik Manchester United.
Laporan dari Calcio Mercato menyebutkan jika Los Blancos tertarik dengan kemungkinan untuk bisa membajak kapten AC Milan itu ke Santiago Bernabeu di bursa transfer musim panas ini. Kabarnya Real Madrid harus menebus Romagnoli dari AC Milan dengan mahar yang setidaknya bernilai 50 juta euro atau sekitar 856 miliar rupiah. Kontrak Romagnoli sendiri akan habis pada tahun 2022 mendatang. Real Madrid bisa saja mendapatkan dirinya secara gratis, andai kata mau bersabar menunggu selama semusim lagi. Ditawari 3 triliun rupiah, Haaland berharap Chelsea tak buang-buang duit demi dirinya. Borussia Dortmund dikabarkan memagari Erling Haaland dengan bandrol 170 juta euro atau setara dengan 3 triliun rupiah. Namun Chelsea dikabarkan tak keberatan untuk menggelontorkan dana sesuai keinginan Dortmund. Tetapi Haaland berharap Chelsea tak membuang-buang duit hingga 3 triliun rupiah untuk menggaitnya. Menurut Haaland, jumlah tersebut cukup besar jika hanya dipakai untuk mendatangkan satu pemain saja. Saya belum berbicara dengan agen saya selama sebulan, jadi mungkin Anda tahu jawabannya, kata Haaland ketika ditanya soal tawaran Chelsea. Namun saya berharap itu hanya rumor karena itu uang yang banyak untuk seorang pemain, ucap Haaland lagi. Mau dilepas Chelsea, Timo Werner menolak pergi. Penyerang Chelsea Timo Werner sudah mengambil keputusan mengenai masa depannya. Ia diberitakan ogah beranjak dari Chelsea di musim panas ini. Sport One mengklaim bahwa Timo Werner sama sekali tidak tertarik pulang ke Jerman dalam waktu dekat. Ia merasa masih cukup bagus untuk bermain di Chelsea. Meski ia tahu performanya di musim perdana tidak terlalu bagus, laporan itu mengklaim bahwa kans Werner bertahan di Chelsea cukup terbuka lebar. Ini dikarenakan Bayern Munchen tidak tertarik melakukan barter Lewandowski dengan Werner di musim panas ini. Chelsea raih kesepakatan untuk rekrut Marcus Bettinelli. Chelsea telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan mantan kiper Fulham, Marcus Bettinelli, dengan kontrak 2 tahun. Bettinelli berstatus bebas transfer setelah meninggalkan Fulham di akhir kontraknya. Ia menggantikan Caballero sebagai pilihan ketiga The Blues di bawah Mister Gawang untuk musim 2021-2022. Bettinelli menjalani tes medis di markas latihan Chelsea pada Selasa 27 Juli sebelum diumumkan secara resmi. Ini dia calon kapten masa depan Liverpool pengganti Henderson. Asisten manajer Liverpool, Pep Lijnders, mengatakan Trent Alexander-Arnold saat ini menjadi kandidat kuat pengganti Jordan Henderson untuk dijadikan sebagai kapten skuad The Reds. Pep Lijnders pun memberikan pujian setinggi langit kepada bek 22 tahun tersebut. Ia mengaku terkesan dengan kemampuan teknik dan mentalitasnya yang brilian. Saya masih melihat api yang sama di matanya di setiap sesi latihan, tetapi saya tidak melihat pemuda ini lagi. Saya melihat seorang pemimpin, saya melihat seorang yang mengendalikan emosinya, seorang kapten masa depan, seorang pemimpin dengan contoh, klaim Pep. Ditanya soal posisi favoritnya, Diogo Jota beri jawaban mencengangkan. Didatangkan Liverpool dari Wolverhampton Wanderers untuk menambah daya gedor The Reds, siapa sangka jika itu bukan pilihan Diogo Jota. Entah serius atau bercanda, saat ditanya posisi terbaiknya di lapangan, Jota mengaku tak punya tempat yang saklek di lini depan. Pemain berkebangsaan Portugal itu bahkan mengaku bisa ditempatkan di mana saja atau secara kasarnya, Jota bisa menjadi sosok sapu jagat. Ucapan Jota seolah ada benarnya jika melihat di musim lalu yang ditempatkan di beberapa posisi berbeda. Klub milik David Beckham, pengeluaran terbesar performa terburuk. Klub milik David Beckham, Inter Miami, sedang dalam sorotan sebab performa mereka di MLS musim ini amat buruk. Dari 13 pertandingan yang telah dilalui, Inter Miami baru bisa mengumpulkan 9 poin. Itu juga hasil dari 2 kemenangan dan 3 kali imbang. Sisanya 8 pertandingan berakhir dengan kekalahan. Phil Neville yang dipercaya sebagai pelatih belum kunjung bisa menyatukan skuad asuhannya hingga bisa bermain maksimal. Padahal secara pengeluaran gaji, Inter Miami adalah yang terbesar di MLS.
kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!